Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 36, 37 dan 38 bersama Sharik Ritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 36 mengusut kasus penjualan senjata. Pertanyaan yang diajukan oleh Emily sungguh membuat Elang terperanjat. Dia tidak pernah menyangka jika wanita itu akan bertanya seperti itu. Layaknya mereka masih bersama menjalin cinta. Tentu saja Elang pun merasa bingung untuk menjawab pertanyaan dari Emily. Pasalnya dia juga tidak mengerti kenapa dirinya bisa begitu peduli terhadap Gea padahal mereka baru bertemu. Namun menurutnya, pertanyaan itu harus dijawab dengan jujur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi mereka sebenarnya pernah bertemu beberapa waktu yang lalu saat penculikan Gea. Bukankah kamu sudah pernah bertemu dengannya? Gea itu adalah wanita yang pernah aku selamatkan ketika dia diculik. Kamu juga kemudian datang dan membantu menyelamatkan, kata Elang seraya mengangkat kedua alisnya. Emily langsung ingat. Dia pun kemudian berkata, "Oh, jadi dia orangnya. Bukankah dia adalah seorang karyawan baru di tempat karaoke? Kenapa kamu tadi mengatakan jika dia adalah orang dari perusahaan Permana City Corp? Dan kenapa kamu begitu peduli kepadanya? Apa kalian memiliki hubungan yang serius?" Elang lagi-lagi harus terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara. "Ya, dia memang beliau adalah salah satu karyawan baru di karaoke tempatku kerja. Tapi pada malam kejadian itu kita dipecat dan aku mengantarnya pulang. Dari sanalah aku mengetahui jika wanita itu adalah cucu angkat dari mendiang Bapak Permana. Aku mengkhawatirkan dan peduli kepadanya karena selama ini dia hidup dalam tekanan keluarga. Dia mendapatkan perlakuan buruk yang membuatku teringat dengan kehidupanku dulu. Maka dari itu aku mencoba untuk sedikit membantunya. Sebab, aku sangat ingat sekali bagaimana dalam kondisi terpuruk aku berharap ada orang yang mau membantuku. Tapi nyatanya tidak ada satupun yang mau membantu dan itu membuatku kecewa," lanjut Elang. Dari penjelasan yang diberikan oleh Elang, Emily pun menjadi mengerti dan tidak melanjutkan pembahasan mengenai hal itu. "Sehabis dari sini kamu ingin kemana?" tanya Emily mengalihkan pembicaraan. Elang berkata, "Aku ingin bertemu dengan Tony. Ada sesuatu yang aku ingin dia mengerjakannya." "Apa itu? Kenapa kamu tidak menyuruhku? Biasanya kamu selalu merepotkanmu," tanya Emily dengan wajah yang menunjukkan jika dia sedang bingung. Elang tersenyum mendengar itu. Lalu dia pun berkata, "Bukankah kamu baru saja menolongku untuk membeli perusahaan Mediterranean Land? Jadi aku tidak mau kamu repot lagi dan membuat Jenderal Diaz menjadi marah kepadamu karena tugasmu tidak selesai. Jadi, aku ingin membagi tugas saja dengan Tony." Emily mengangkat kedua bahunya sembari menurunkan bibir. Lalu, dia berkata, "Tumben sekali kamu perhatian. Ya sudah kalau begitu, aku harus kembali ke markas Kodam. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan." Wanita itu memang tidak bertugas di wilayah Komando Distrik Militer ataupun Komando Resort Militer. Namun dia bertugas di Komando Daerah Militer yang memegang sebuah negara bagian. Yang artinya, Korem dan Kodim adalah wilayah yang berada di bawahnya. Elang menganggukkan kepalanya, mengizinkan Emily untuk pulang terlebih dahulu. Jody kemudian datang menghampiri dengan membawa motornya. Lalu dia berkata, "Pak Elang, apakah sudah ingin pergi?" Elang menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, kita kembali ke apartemen. Aku sudah membuat janji dengan Kapten Tony di sana." "Siap, aku akan mengantarmu ke apartemen." "Dewa, Pak Elang," Jody berkata sembari memberikan hormat militer kepada Elang. Elang tersenyum mendengarnya. Lalu dia pun kemudian naik ke atas motor tua milik Jody dan pergi meninggalkan area gedung perkantoran Mediterranean Land. Dua orang petugas keamanan yang berdiri di depan pintu masuk gedung saling bertatapan mata. "Pak Elang, ada militer." "Aku sangat yakin sekali itu. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyuruh seorang kapten dan juga letnan kolonel untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya? Paling tidak dia pastilah seorang jenderal. Apa mungkin semudah itu sudah menjadi seorang jenderal? Aku tidak tahu." Elang sudah berada di unit apartemennya.
Dia menunggu kedatangan Tony. Kebetulan kapten itu ketika dihubungi oleh Elang sedang berada di pinggir kota AC untuk memantau pelatihan para prajurit baru. Elang berdiri di depan jendela kaca besar di ruang santai unit apartemennya. Dia menatap kondisi kota dari atas sana. Dia tidak menyangka, di kota yang tenteram ini, bahaya besar sedang mengintai. Bukan hanya kota AC saja, tetapi juga seluruh negara es sedang dalam bahaya. Sungguh mengejutkan, kota AC yang damai ini ada bahaya besar yang mengintai. Aku tidak bisa membiarkan ada orang yang mengambil kedamaian ini, ucap Elang pada diri sendiri. Suara bel berbunyi. Elang pun menoleh sebentar dan mengeluarkan ponselnya untuk membuka kunci pintu melalui smartphone miliknya itu. Pasalnya pintu itu sudah terkoneksi dengan smartphone milik Elang. Sebuah teknologi yang menakjubkan. Tony yang mendengar jika kunci pintu terbuka, langsung membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Selamat siang, Dewa Perang. Aku datang, memenuhi panggilanmu, ucap Tony. Elang membalikkan badannya dan kemudian melangkahkan kaki seraya berkata, silakan duduk, Tony. Tony yang masih mengenakan seragam lengkap namun menurunkan seluruh lencana ada di pakaiannya karena menghormati Elang dan tidak mau terlihat berpangkat dibanding dengan sang Dewa Perang, menganggukkan kepalanya dan duduk di sofa single yang ada di hadapan Elang. Ada apa, Dewa Perang? Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Tony. Elang menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, tentu ada. Posisi Tony dibuat olehnya semakin serius dan tegak. Ini tentang senjata-senjata yang pernah hilang sekitar setahun yang lalu. Apa kamu masih mengingatnya? Tanya Elang. Tony pun menganggukkan kepalanya seraya berkata, aku ingat. Kasus itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah dihukum. Dewa Perang. Sungguh Elang terperanjat mendengar jawaban dari Tony. Dia tidak mengira jika anak buahnya yang paling dia andalkan bisa percaya jika kasus sudah selesai. Apa kamu benar-benar melihat masalah itu sudah selesai? Tanya Elang seraya mengangkat kedua alisnya ke atas. Tony merasa aneh dengan pertanyaan yang diajukan oleh Elang. Dia pun kemudian menjadi ragu untuk menjawabnya. Menurut kabar yang beredar, dari internal militer maupun dari eksternal, kasus itu sudah selesai dengan beberapa pelaku yang sudah dihukum, ucap Tony. Aku tidak menyangka jika kamu begitu polos, Tony. Bagaimana mungkin kamu bisa mempercayai pelaku itu adalah orang yang memiliki pangkat rendah? Apa kamu memang sudah tidak peduli dengan kondisi di internal militer dan hanya menjalani tugasmu yang diberikan padamu? Tanya Elang dengan nada suara meninggi. Tony menarik napas dalam-dalam. Dia tahu jika Elang sudah marah maka hal itu akan berbahaya. Maafkan aku, Dewa Perang. Aku memang tidak peka mengenai hal ini. Aku akan melakukan investigasi kembali mengenai kasus ini, kata Tony dengan wajah yang tegang. Elang mengubah pikiran untuk memberikan kasus ini kepada Tony. Dia akan turun tangan secara langsung. Kamu tahu siapa komandan distrik militer kota AC tahun lalu ketika kasus ini menyeruak? Tanya Elang. Tony mencoba mengingat sejenak, lalu dia berkata, Kolonel Frankie, Dewa Perang. Dia masih menjabat sebagai dandim saat ini. Dari yang aku dengar, 3 bulan lagi dia akan diangkat menjadi brigjen dan pindah ke Kodam. Namun entah jabatan apa yang akan diberikan kepadanya. Elang menganggukkan kepalanya, lalu dia berdiri dan berkata, bahwa aku menemuinya sekarang juga. Tony terkejut. Sekarang, Dewa Perang, tanya Tony. Bersambung, lanjut episode 37 kedatangan Elang. Di militer pertanyaan itu membuat Elang harus menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berkata, bukankah aku sudah mengatakannya barusan? Apa kamu nggak dengar? Dengan cepat Tony berdiri sambil berkata, baik, aku akan mengantarmu ke Kodim, Dewa Perang. Setelah itu dia pun bergegas melangkahkan kakinya keluar unit apartemen sambil menghubungi anak buahnya untuk menyuruhnya menyiapkan mobil. Sesampainya di lobi, Jody yang sedang duduk di sofa tunggu yang ada di lobi, langsung berdiri tatkala melihat sosok Elang dan Tony sedang berjalan menuju pintu keluar. Elang melihat sosok Jody. Lalu dia pun memanggil pria itu dengan lambaian tangan. Dengan cepat, Jody bergegas menghampiri Elang untuk memenuhi panggilan dari sang Dewa Perang. Ada apa, Pak Elang? Ada yang bisa aku bantu? Tanya Jody ketika sudah sampai di hadapan Elang.
Kamu ikut denganku, seru Elang. Jody menganggukkan kepalanya sambil berkata, baik Dewa Perang. Setelah itu Elang melanjutkan langkah kakinya. Tony dan Jody mengikuti langkah kaki Elang. Di depan pintu apartemen, sebuah mobil jeep menunggu. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam mobil jeep berwarna hijau army itu. Sepertinya aku membutuhkan mobil seperti ini untuk bepergian, kata Elang. Lalu pria itu menoleh ke arah Jody yang duduk di kabin depan sebelah kiri sambil bertanya, Jody, apa kamu bisa menyetir mobil? Ya, aku bisa. Dewa Perang. Aku dulu sering menyetir mobil. Tapi tentu saja jika mobil-mobil mewah seperti ini aku perlu adaptasi kembali, kata Jody. Elang menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, aku akan meminta tolong kepada Emily untuk membelikanku mobil. Mendengar nama Emily membuat Tony tergelitik hati untuk bertanya mengenai hubungan di antara Elang dan Emily. Ngomong-ngomong tentang Emily, bagaimana hubunganmu dengannya? Dewa Perang, apakah akan terjalin seperti dulu? Tanya Tony. Pertanyaan itu membuat Elang batuk seketika seperti yang tersedak padahal dia tidak sedang makan dan minum. Tony langsung mengambil botol air mineral yang masih tersegel dan memberikannya kepada Elang setelah dibuka segel dan tutupnya terlebih dahulu. Elang meminumnya 2 teguk dan batuknya telah hilang. Aku dan Emily sangat baik hubungannya. Tapi untuk menjalin hubungan khusus seperti waktu lalu, aku belum memikirkannya. Memang sangat mengasyikkan bisa dekat dengannya kembali. Tapi aku rasa, statusku yang merupakan seorang duda, akan sedikit mengganggunya. Sudahlah tidak perlu membahas tentang sesuatu yang menjadi misteri, kata Elang sambil tersenyum. Untuk masalah percintaan seperti ini, Tony sangat penasaran. Dia tidak bisa diam sebelum mendapatkan jawaban yang pasti. Jangan malu-malu seperti itu, Dewa Perang. Terbuka saja denganku. Lagi pula, kalian berdua itu, kan cukup dekat denganku. Aku pun mengetahui kisah kalian. Jadi, tenang saja, kata Tony, menggoda Elang untuk berbicara lebih terbuka. Apa yang kamu maksud, Tony? Aku sudah menjelaskannya bukan? Aku dan Emily tidak membahas tentang masalah pribadi. Aku pun baru saja bercerai dan tidak mungkin juga aku memikirkan masalah seperti ini. Jika kami berjodoh, maka akan bersama. Jangan terlalu memikirkan tentang misteri ilahi. Biarkan semuanya mengalir seperti air, kata Elang yang kali ini berbicara dengan tegas. Tony menganggukkan kepalanya, lalu dia menyandarkan tubuhnya di jok mobil dan terdiam. Jody yang berada di tempatnya hanya menahan senyum saja mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berpikir jika keduanya memiliki kedekatan yang cukup dalam sehingga Tony dapat bertanya dengan bebas walau masih dalam batas. Sekitar 30 menit kemudian, mereka tuan di markas komando distrik militer. Ketika kembali ke Kodim, Jody merinding kenangan ketika menjadi seorang prajurit militer membuat mata Jody berkaca-kaca. Walaupun dia mengatakan jika dirinya tidak mau lagi menjadi seorang prajurit militer, namun tetap saja, mengingat ketika masih menjadi seorang prajurit terasa sangat Tony keluar dari mobil setelah pintu mobil dibuka oleh seorang prajurit militer yang berjaga di pos depan. Menyaksikan itu, Jody pun langsung keluar mobil dengan cepat. Barulah setelah itu, Elang keluar dari mobil dengan perlahan. Para prajurit militer yang ada di depan sana terperanjat ketika melihat sosok Elang. Mereka bagaikan menemukan gunung emas yang membuat syok. Seorang kopral yang semula berdiri hanya untuk memberi hormat kepada Kapten Tony, berkata, memanggil Dewa Perang dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Dewa Perang. Dewa Perang telah kembali. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung memberikan hormat militer kepada Elang yang kemudian diikuti dengan para prajurit yang lain. Kabar mengenai kembalinya Dewa Perang merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Bahkan kabar itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh markas, sampai pula ke telinga Kolonel Franky. Apa? Dewa Perang kembali dan dia sekarang berada di depan, tanya Franky kepada anak buahnya yang menyampaikan kabar itu. Anak buahnya yang berpangkat sersan itu menganggukkan kepalanya seraya berkata, itu benar, Kolonel. Aku pikir, dia ke sini pastinya ingin bertemu denganmu. Apakah tidak lebih baik jika kamu pergi dan menyambutnya?
Saran yang diberikan oleh sang sersan disetujui oleh Franky. Dia juga berpikiran yang sama, yaitu dirinya harus menyambut langsung Franky. Kamu benar, dia muncul pertama kali ke markas militer adalah ke sini. Aku nggak mungkin mengecewakannya. Ayo kita sambut Dewa Perang, ucap Franky. Setelah itu, Franky langsung bergegas menemui Elang. Saat ini Elang sedang menerima foto bersama dengan para prajurit namun sembari berjalan masuk markas. Sebelum mereka diizinkan untuk foto bersama, mereka semua diharamkan untuk mengunggah foto mereka dengan Dewa Perang ke media sosial. Maka dari itu Elang mau saja ketika diminta foto bersama para prajurit. Franky tiba di hadapan Elang. Dia terpukau sejenak dengan pemandangan di hadapannya itu. Selama ini, dia hanya bisa melihat Dewa Perang dari jarak jauh. Namun kini dia bisa berhadapan langsung dengan pria terkuat. Bukan hanya di negara es saja, melainkan di seluruh dunia karena hampir seluruh dunia mengakui Elang sebagai Dewa Perang. Beberapa saat kemudian, Franky memberikan hormat militer kepada Elang. Sang Dewa Perang menganggukkan kepalanya sambil setelah menurunkan tangannya. Franky berkata, "Selamat datang, Dewa Perang. Sangat senang bisa bertemu denganmu apalagi sampai Anda datang ke sini. Sungguh sebuah kehormatan yang sangat tinggi." Elang menganggukkan kepalanya dan dia tidak banyak bicara. "Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu." Senyum yang ada di wajah Franky bertambah lebar setelah mendengar jika Elang datang ke sana karena sengaja hanya ingin bertemu dengannya. Siapa yang tidak bangga ketika mendengar seorang Dewa Perang datang untuk bertemu secara langsung? Franky dengan sangat bersemangat mengajak Elang untuk masuk ke ruang kerjanya agar pembicaraan dapat menjadi lebih santai dan lebih intim. Sesampainya di dalam ruangan, Franky dan Elang duduk di sofa single dengan sandaran tinggi. Sedangkan Tony dan Jot berdiri tidak jauh di belakang Elang untuk mengawal dan bersiaga. "Aku benar-benar masih tidak percaya dengan kedatangan Anda ke sini untuk bertemu denganku, Dewa Perang." "Aku sangat bangga," ucap Franky seraya tersenyum lebar. Elang hanya menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Aku tidak suka membuang-buang waktu. Jadi aku langsung saja." Franky menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Silakan, Dewa Perang. Katakan saja apa keperluanmu. Aku pasti akan memenuhinya." Elang menganggukkan kepalanya, lalu dia menatap kedua mata Franky dalam-dalam sembari berkata, "Aku minta data asli kasus pencurian dan penjualan senjata di Kodim kota AC ini. Sekarang juga." Boom! Sontak saja Franky terperanjat mendengarnya hingga nyaris terlonjak. Wajahnya yang ceria langsung berubah panik dan pucat. Bersambung. Lanjut. 38 Kesaksian palsu. Franky melihat wajah dan juga tatapan mata Elang sangat serius. Tidak mungkin jika Elang hanya menanyakan masalah itu kecuali dia akan mengusutnya ulang. Tentu saja jika hal itu dilakukan Elang, maka jabatan Franky akan menjadi ancaman. Untuk kasus itu sudah selesai tahun lalu, Dewa Perang. Semuanya kini sudah kondusif dan kasus pencurian tidak pernah terjadi lagi. Terang Franky dengan suara yang pelan dan tampak ragu dalam mengatakannya. "Aku tahu jika masalah sudah selesai di mata hukum militer, namun aku tidak bisa percaya begitu saja kepada keputusan itu. Bagaimana mungkin tidak ada petinggi yang terlibat dalam kasus itu?" kata Elang dengan suara yang tegas. Franky menelan salivanya. Dia sangat bingung harus mengatakan apa. Pasalnya dia juga mendapatkan intimidasi dari atas yang memintanya untuk menutup mulut dari siapapun bahkan dari istrinya sekalipun. Jika atasannya yang lain yang menanyakan perihal kasus ini, dia akan lebih mudah menutupinya seperti yang sudah dilakukannya selama ini. Namun yang saat ini sedang bertanya kepadanya adalah seorang Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan kasus darinya? Yang aku tahu adalah seperti itu, Dewa Perang. Kasus ini langsung ditangani oleh markas besar militer negara. Aku tidak terlibat secara langsung. Elang langsung menendang meja ketika Franky berkata jika dia tidak terlibat secara langsung. Prang! Gelas yang ada di atas meja terjatuh ke lantai dan pecah. Tony kemudian langsung menyiapkan dirinya. Lebih dari sebelumnya, dia memosisikan dirinya siap jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jody menoleh ke arah Tony dan dirinya pun langsung memosisikan diri dengan serius. Seperti yang dilakukan oleh Tony walau tubuhnya bergetar karena sudah membayangkan sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi.
Terlebih lagi dirinya adalah salah satu orang yang dijadikan tumbal dalam kasus pencurian senjata. Jadi dia berjaga-jaga jika saja Franky menyadari dan mengingat tentang dirinya. Franky tetap pada posisinya tanpa menggeser kakinya walaupun satu gelas terjatuh di kakinya dan airnya membasahi sepatu. Apa kamu lupa sedang berbicara dengan siapa? Apa kamu masih mau membual di hadapanku? Tanya Elang dengan suara yang tinggi. Franky langsung menegakkan tubuhnya kembali. Wajahnya pun terlihat sangat tegang. Tanpa basa-basi Franky meminta maaf kepada Dewa Perang. Maafkan aku, Dewa Perang. Aku tidak bermaksud membual di hadapanmu. Aku hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Memang perkataanku mungkin agak salah karena aku juga terlibat dalam beberapa hal. Yang paling sering kulakukan hanyalah mengantar para penyidik berkeliling markas dan berkeliling kota AC untuk mencari jejak para pelaku pencurian senjata itu. Tapi sungguh aku tidak memiliki salinan data asli kasus itu. Yang aku miliki hanyalah keputusan akhir dari pengadilan militer yang menyatakan jika 6 orang prajuritku menjadi tersangka. Lanjutnya, Elang melihat jika apa yang dikatakan oleh Franky hampir sebagian benar. Tetapi ada beberapa yang masih dipertanyakan olehnya dan membuat dia tidak yakin 100% kalau Franky terbebas dari kasus ini. Siapa ketua penyidik itu? Tanya Elang dengan tatapan mata yang tajam. Franky terdiam sejenak. Dia tampak ragu-ragu untuk menyampaikan informasi itu kepada Elang karena terlalu lama terdiam. Elang pun menjadi tidak sabar. Dirinya kemudian berdiri dan maju 3 langkah dan langsung menarik seragam yang dikenakan oleh Franky hingga membuat pria itu berdiri secara paksa. Jadi ternyata benar. Kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Apa kamu benar-benar ingin mati? Hah, ucap Elang. Dengan suara yang rendah namun begitu menusuk ke jantung. Membuat detak jantung Franky yang berdetak dengan sangat cepat. Secara spontan Franky menggelengkan kepalanya. Menjawab pertanyaan dari Elang. Brak. Dinding yang dihantam oleh tubuh Franky terdapat foto Panglima yang terbingkai dengan sangat indah. Namun kini B. Lagi indah karena terjatuh yang membuat kacanya pecah. Ditambah lagi dengan Franky langsung memutar tubuhnya menjadi terlentang membuat bingkai itu tertindih oleh Franky dan membuat salah satu pinggiran bingkai patah. Ya, tentu saja. Memang siapa di dunia ini yang ingin mati? Tolong jangan lakukan itu. Dewa Perang. Aku akan menjawabnya tapi. Mendengar kata tapi membuat Elang semakin membumbung tinggi api yang amarahnya. Pria itu pun kemudian melempar tubuh Franky hingga menghantam dinding. Bruk. Suasana ruangan begitu mencekam. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para pengawal Franky pun hanya bisa terdiam saja tanpa bergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. Mereka sadar jika saat ini mereka menolong Franky, maka dirinya lah yang akan mati terlebih dahulu. Kamu ingin menjawab pertanyaanku namun dengan memberikanku sebuah syarat. Ternyata memang kamu benar-benar tidak menghargaiku, ucap Elang dengan suara yang kini sedikit terdengar serak. Franky mencoba untuk bangkit, namun kemudian sebuah tendangan membuat dirinya harus kembali membentur dinding dan terjatuh di lantai. Terlihat sebuah retakan pada dinding itu akibat hantaman tubuh Franky yang begitu keras. Katakan satu nama, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup walau aku pastikan jika karir militermu sudah tamat, seru Elang. Wajahnya memerah, matanya melotot dan urat-urat pada leher dan tangannya menyembul. Elang begitu menyeramkan, sambil menahan rasa sakit. Franky kembali mencoba untuk bangun namun kali ini dia juga berusaha untuk bicara. Aku akan mengatakan orang yang terlibat yang aku ketahui. Tapi aku mohon, Dewa Perang, jangan pencet aku dari kemiliteran. Bagiku militer adalah jiwa dan raga. Jika aku terpisah darinya, lebih baik aku mati saja, kata Franky, memohon. Katakan, seru Elang tanpa mau berjanji kepada Franky untuk tidak memecatnya sebenarnya kemiliteran. Sikap dan keputusannya mengenai Franky tergantung dari jawaban sang kolonel. Kini pria berusia 45 tahun itu berdiri. Walau tidak bisa tegak dan dengan wajah yang meringis menahan sakit, dia tetap terlihat cukup kuat. Ada 2 nama yang kau curigai terlibat dalam kasus ini yang membuat kasus berjalan rapi dan tanpa adanya kecurigaan dari rakyat, ucap Franky sambil sesekali meringis. Elang menatap kedua mata Franky dengan tajam.
Dia ingin memastikan apa yang dikatakan oleh Franky adalah sebuah kebenaran. Dia adalah Kopral Samosir dan Brigjen Guntur. Aku sangat yakin mereka terlibat dalam kasus pencurian senjata-senjata militer. Bukan hanya di sini tetapi di beberapa daerah lain. Tapi aku juga sangat yakin jika mereka tidak hanya berdua mengatur ini. Dia memiliki dukungan yang kuat dan banyak. Terang Franky seraya menatap kedua mata Elang dalam-dalam. Sang Dewa Perang menarik napas dalam-dalam. Tentu dia mengenal dua orang yang disebutkan oleh Franky itu sebagai dua dalang pencurian senjata-senjata militer. Baiklah kalau begitu, kesimpulan apa yang terjadi di sini? Aku tidak ingin ada orang lain yang mengetahuinya, seru Elang. Franky melakukan kepalanya sambil berkata, siap laksanakan. Dewa Perang. Setelah itu Elang, Tony, dan Jody keluar dari ruangan komandan distrik militer itu. Franky yang memberikan hormat militer untuk mengiringi kepergian Elang, menurunkan tangannya dan langsung duduk di sofanya. Kemudian dia pun mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Halo, Dewa Perang datang ke markasku dan menghajarku karena dia ingin mengetahui siapa dalang di balik pencurian senjata-senjata militer setahun yang lalu. Aku terpaksa menyampaikan dua nama yang terlibat dalam kasus itu, kata Franky. Setelah itu Franky mengangguk-anggukkan kepalanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang dari itu panggilan suara itu. Tentu saja aku tidak akan menyebut namamu dan juga nama dua orang pentingmu itu, kata Franky. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.